ini kan sebenarnya kemarin-kemarin rame-rame juga Ustazah ya, ada undang-undang tentang penghapusan kekerasan dan seksual kepada perempuan, ada undang-undang perkawinan, pernikahan gitu ya di sistem kita ini. Nah, kalau saat ini tuh bisa menyelesaikan masalah nggak sih Ustazah dengan kekisruhan masalah keluarga gitu ya? Karena kan sebenarnya Heeh. kalau dilihat tuh pangkal utamanya banyak di masalah ekonomi. Misalnya si anak harus membantu orang tua, istrinya juga mangkel karena nafkah untuk dia juga maksudnya untuk keluarga sendiri juga kurang Heeh. gitu. Ini kan Kurang, ya, kadang-kadang ya. banyak saya menemui keluarga-keluarga yang pertengkaran itu dimulai dengan kondisi-kondisi demikian begitu. Itu kan Mhm, mulai mhm. dari ekonomi, mulai dari kecemburuan, masalah kasih sayang, juga hal-hal yang lainnya. Nah, atau ya fasilitas-fasilitas kesehatan. Nah, kalau makin tua tuh kan makin ringkih tubuh itu ya, sehingga banyak itu problema di masalah kesehatan dan lain-lain. Nah, ini seperti apa sih Ustazah? Kalau ini sedikit aja ya kita bahas Iya, iya. berkait dengan apa nampak yang banyak gitu memperjuangkan masalah keluarga ini, baik para feminis ataupun para aktivis LSM yang berhaluan kiri lah atau kanan lah misalnya. Nah itu seperti apa Ustazah? Kalau Ustazah memandang, mungkin sekilas ya, ini keterbatasan waktu juga. Iya. Tadi kita melanjutkan yang itu ya, di sistem sekarang sedikit ya. Itu kan emang mereka itu kalau dikriminalkan, ya kalau dikriminalkan, dilaporkan, baru diurusin. Tapi kalau nggak Iya. dilaporkan ya nggak akan diurusin ya. Itu pun kalau ada di undang-undangnya, kalau nggak ada ya nggak, ya ini ya, nggak sampai sedetail, urusan-urusan dalam Islam sih ya. Nah kalau, permasalahan dengan orang tua itu seputar waris misalnya ya, waris, harta gitu, itu kan, butuh ini ya, ini butuh sistem memang. Eee, Pada akhirnya banyak banyak gugatan itu, muncul dari anak juga sekarang. Ya udah nanti nunggu orang tua, oh udah tua banget lah nanti saya akan nuntut, itu kan bisa ya. Nah ini, sangat miris kita melihatnya di kondisi, saat ini. Maka kita memang butuh, support system gitu, TK. Ini tidak hanya terkait dengan apa ya, maksudnya, kondisi birrul walidain itu nggak bisa, apa ya, dia akan sulit kalau misalkan itu hanya dibangun oleh keluarga. Ya, akan Betul. sulit. Maksudnya tidak akan, komunal gitu. Maksudnya tidak akan merata ke seluruh keluarga-keluarga, muslim yang ada di Indonesia misalkan, kalau tidak di-support sistem gitu ya, sistem itu. Nah, kita kan sekarang untuk yang kayak gitu berjuangnya mati-matian kan, berjuang untuk bisa birrul walidain itu kan, mati-matian. Misalkan kita ingin birrul walidain, tapi kita juga harus, mensuplai ekonomi gitu kan, ya harus meninggalkan juga kedua orang tua pada akhirnya. Jadi nggak sejahtera kan, tidak sejahtera, jadi tidak mudah juga mendapatkan, materi gitu ya. Sementara kita juga harus mengurus orang tua yang sakit, begitu orang tua yang sakit ke kesehatannya harus bayarnya berjuta-juta misalkan ya, berpuluh ya akhirnya kan harus ditinggal juga, ditinggal sama pembantu, kitanya nyari duit kan begitu ya, jadinya seperti itu. Emang butuh, support sistem politik ya, sistem pemerintahan juga itu, apalagi ini adalah juga sistem ekonomi Islam, itu juga harus di-support itu juga, terus sistem, sosial ya, sistem sosial terutama yang mengatur interaksi, antar keluarga ya, interaksi keluarga yang secara Islami, sehingga nanti kesolehan itu adalah kesolehan, apa, masyarakat gitu loh ya, kesolehan negara padahal ya, sampai kesolehan individu, masyarakat, dan negara itu semuanya soleh gitu ya. Kalau bisa datang taibatun warabun ghafur itu senegara itu masuk surga gitu loh Kak. Senegara itu masuk Iya, surga gitu ya. Maksudnya karena ya di situ berkumpul orang-orang yang soleh begitu.
Jadi kalau Iya, sekarang ya betul. berjuang lah gitu. Ya, rasanya sepi di tengah keramaian gitu ya, karena berjuang sendiri gitu untuk keluarga sendiri. Ya semoga makin membaik ya Ustazah ya, semoga makin banyak yang paham sehingga Ya. kemudian kita semua memahami bagaimana Islam itu penting di dalam kehidupan kita sehingga bisa diterapkan. Nah, berikutnya Ustazah, mungkin Ustazah bisa masuk dulu ke kunci-kuncinya. Nah, ini kunci-kunci agar anak berbakti kepada orang tua seperti itu. Silakan Ustazah. Ya. Ini ya, tadi kan kita mengatakan bahwa basis dari anak birrul walidain itu adalah akidah ya, keimanan. Karena kalau dia tidak punya keimanan, ini bisa terganggu ya, bisa terganggu dengan situasi dan kondisi yang itu tadi ya, ketika dia lihat orang tuanya juga nggak banyak berbuat baik pada dirinya, maka dia juga akan berat gitu ya untuk birrul walidain. Tapi ketika keimanan ini ada pada dirinya, dia tidak akan berlaku yang sama, bisa ya, bersikap yang sama apa yang sudah dilakukan oleh orang tua kepada dirinya. Maka perlu penginstalan keimanan ya kepada ananda, iman kepada rukun iman yang 6 itu ya, kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat, dan kepada qada dan qadar itu harus kita didik anak kita ya, basis ya, pondasi itu adalah pondasi ya, pondasi akidah Islam, agar anak ini senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala.